Shalom jemaat Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan memperingati akan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi yang sangat-sangat penting dalam kehidupan gereja Tuhan. Tetapi sayangnya sebagian orang yang sering mengucapkan atau berbicara tentang Roh Kudus, namun sayang pemahaman mereka tentang Roh Kudus kurang tepat. Oleh karena itu kita perlu belajar firman Tuhan dengan tema salah paham tentang Roh Kudus. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus pimpinlah hamba-Mu yang menjelaskan firman Tuhan, dan setiap kami yang mendengarkan, supaya kami dibimbing, diarahkan oleh firman Tuhan oleh Roh Kudus yang adalah Roh kebenaran. Urapi hamba-Mu, sensor tutur kata sikap hamba-Mu, dan setiap kami yang mendengarkannya. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salah paham tentang Roh Kudus. So, sekalian, mari kita membaca dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Yang hitam saya membacakan, yang biru saudara membacakan. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Itu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. So sekalian, kalau kita mempelajari bagian ini, kita akan melihat 5 hal tentang salah paham orang tentang Roh Kudus. Yang pertama adalah sebagian orang mengatakan Roh Kudus bukanlah pribadi, tetapi hanya pengaruh atau kuasa saja. Sekalian, sekian tahun yang lalu saya kaget melihat ada satu buku bimbingan ajaran Kristen yang dicetak oleh salah satu denominasi gereja, dan tentang Roh Kudus dikatakan Roh Kudus adalah pengaruh. Tidak disebutkan Roh Kudus itu pribadi, tapi Roh Kudus hanya pengaruh atau kuasa saja. Seperti orang menyebutkan tenaga dalam, ada tenaga prana. Roh Kudus seperti itu, seperti tenaga dalam atau tenaga prana. Tapi saudara sekalian, tenaga dalam dan prana itu bukanlah pribadi, tapi itu hanya sekedar kuasa atau pengaruh saja. Saudara sekalian, bagaimana yang benar? Yang benar adalah Roh Kudus itu pribadi. Salah satu pribadi pada Allah Tritunggal. Buktinya, tentunya banyak buktinya, tapi saya kasih contoh satu saja. Salah satu bukti daripada Roh Kudus sebagai pribadi adalah Roh Kudus bisa didukacitakan. Seperti manusia yang adalah pribadi juga bisa didukacitakan. So sekali mari kita membaca dalam Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Dalam bahasa Inggris dikatakan, don't make God's Spirit sad. Jangan membuat Roh Allah itu berduka cita, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Terus sekarang pertanyaannya, bagaimana Roh Kudus bisa didukacitakan? Terus sekalian jawabannya, jika umatnya bertingkah laku yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita bertentangan dengan firman Tuhan kehidupan kita, maka kita mendukacitakan Roh Kudus. So sekalian, kalau kita melihat bagian ini Efesus 4 ayat 25 sampai 29, secara saya potong-potong karena supaya lebih cepat dikatakan, kan itu saudara semuanya jangan lagi berdusta. Jadi kalau umat Kristen masih suka berdusta, orang itu mendukacitakan Roh Kudus. Kalau kalian marah, janganlah marah sepanjang hari. Jadi jangan disimpan marah itu sampai berlama-lama. Harus secepatnya diselesaikan, supaya iblis tidak mendapat kesempatan. Orang yang biasa mencuri harus berhenti mencuri. Mencuri waktu, mencuri uang, mencuri harta, mencuri berbagai macam hal-hal yang negatif, harus berhenti mencuri. Kalau kalian berbicara, janganlah memakai kata-kata yang kotor. Dalam bahasa Inggris dikatakan dirty atau harmful talks. Maksudnya apa? Ada sebagian orang Kristen yang masih suka bicara atau guyonan yang vulgar, yang kotor. Masih sering nonton atau dengar guyonan-guyonan yang kotor. Itu mendukacitakan Roh Kudus. Dikatakan jangan juga melakukan harmful talks. Perkataan, pembicaraan yang harmful, yang menyakitkan. Ya, bukan membangun tapi menyakitkan iman orang lain. Terus sekalian, pakailah sajalah kata-kata yang membina dan memberi pertolongan kepada orang lain. Biarlah perkataan kita bisa membangun, menjadi berkat.
bagi orang-orang yang mendengarkannya. Perkataan positif yang membangun. So sekali ini suatu hal yang penting. Jadi janganlah kita menduka citakan Roh Kudus dengan berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, ajaran yang salah tentang Roh Kudus adalah Roh Kudus dikatakan sebagai pribadi yang lebih rendah tingkatannya daripada Allah Anak. Apalagi dibanding dengan Allah Bapa. Ya Roh Kudus adalah paling rendah dibanding tiga itu. Terus sekalian, Roh Kudus lebih rendah dari Allah Anak, Roh Kudus apalagi lebih rendah daripada Allah Bapa. So sekalian itu adalah keliru belaka. Yang benar adalah Yesus berkata sebelum dia mati disalib, sebelum dia naik ke surga, dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu penolong yang lain. Penolong yang lain, yaitu tentang Roh Kudus ini yang akan dikirim, dikaruniakan pada hari Pentakosta. Kata penolong yang lain ini dalam bahasa aslinya, kata yang lain ini adalah alos. Alos berarti berbeda, namun sama jenisnya. Berbeda, namun sama jenisnya. Saya ambil contoh, saudara sekalian. Ini air. Air. Tapi yang kedua adalah es batu. Ya, jenisnya yang berbeda. Tapi yang ketiga adalah uap air. Jenisnya lain lagi. Saudara sekalian, ketiga air, uap air, dan es batu berbeda, namun sama jenisnya, yaitu H2O juga. Saudara sekalian, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, tiga pribadi, tapi substansinya sama, yaitu sebagai Allah. Saudara sekalian, Allah yang Tritunggal. Saudara sekalian, kata satu hal yang penting sekali. Kalau kita mempelajari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ada tiga pribadi yang sama levelnya. Allah Tritunggal. Ketiga pribadi itu selalu disebutkan bersama-sama. Selalu disebutkan bersama-sama. Ambil contoh Matius 28 ayat 19. Yuk kita baca sama-sama. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tiga pribadi itu disebutkan bersama-sama, karena levelnya sama. Sekarang saya ambil contoh berkat rasuli yang sering disebutkan oleh pendeta. Pada akhir daripada ibadah dikatakan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah, yaitu kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jadi disebutkan tiga pribadi itu bersama-sama karena memang tiga pribadi itu sama-sama levelnya, sama-sama substansinya, itu sebagai Allah juga. Terus sekalian, cuma ketiga pribadi Allah Tritunggal itu berbeda tugasnya. Ya, Allah Bapa itu merencanakan, Allah Anak itu melaksanakan, Allah Roh Kudus menyempurnakan. Yuk kita baca sama-sama ini ya. 1, 2, 3. Allah Bapa merencanakan, Allah Anak melaksanakan, Allah Roh Kudus menyempurnakan. Saudara sekalian, dalam semua karyanya, ketiga pribadi Allah Tritunggal selalu bekerja sama dengan harmonis. Tidak ada konflik di antara ketiga pribadi itu, selalu harmonis. Oleh karena itu persatuan, contoh yang paling ideal adalah kesatuan ketiga pribadi Allah Tritunggal. Saudara sekalian, saya ambil contoh, saudara sekalian, misalnya dalam hal mencipta. Bapa itu mencipta langit dan bumi beserta segala isinya, saudara sekalian, tetapi dengan memakai satu agen saja, yaitu Sang Firman. Maka itu kalau kita membaca dalam kitab Kejadian sering disebut berfirmanlah Allah, jadilah ini, itu dan segalanya. Jadi Allah Bapa mencipta langit dan bumi beserta segala isinya dengan memakai satu agen saja, yaitu firman-Nya. Terus kalian itu dua pribadi, Allah Bapa dan Allah Anak, yaitu Sang Firman. Tetapi kalau kita melihat dalam ayat yang kedua Kejadian 1 itu, dan Roh Allah melayang-layang. Kata melayang-layang itu dalam bahasa aslinya mempunyai arti mengeram di atas permukaan air. So sekali maksudnya mengeram di sini apa? Seperti induk ayam ketika mengerami telur-telur itu. Sehingga sampai sekitar 3 minggu maka telur itu menetas karena dirami oleh induk ayam. Demikian juga Roh Allah. Roh Allah
mengeram, melayang-layang di atas permukaan air. Berarti di sini ketiga pribadi itu bekerja sama dalam hal penciptaan, dalam berbagai macam karya yang Allah Tritunggal lakukan. Semua ketiga pribadi itu bekerja sama dengan begitu harmonisnya. Terus sekalian, ketiga pribadi dari Allah Tritunggal itu menyatakan diri secara bersamaan ketika Tuhan Yesus dibaptiskan. Terus sekalian, kalau kita membaca dalam Matius 3 ayat 16 dan 17, yuk kita baca sama-sama ya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara di surga. Ia mengatakan sama-sama, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tiga pribadi Allah Tritunggal dinyatakan secara bersama. Allah Anak yang sedang dibaptis. Allah Bapa yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dan Allah Roh Kudus yang turun ke atas diri Yesus. So sekalian, ini suatu hal yang penting sekali. Dan kalau kita mempelajari berikutnya, ketiga pribadi itu adalah Allah Tritunggal yang esa. Kata esa dalam bahasa asli adalah ehad. Nah, sudah lihat gambar itu? Father is not son. Bapa bukanlah anak. Son is not spirit. Anak bukanlah roh. Spirit is not father. Roh Kudus bukanlah Bapa. Jadi tiga pribadi itu berbeda. Tetapi Father is God, Son is God, Spirit is God. Bapa itu Allah, Anak itu Allah, Roh Kudus adalah Allah. Ada berapa Allah? Ada satu Allah yang Tritunggal. Substansinya sama Allah, tapi tiga pribadi. Terus sekalian, kata ehad di sini yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi esa, itu tidak berarti satu secara matematis. Itu penting ya. Kata ehad dalam bahasa Ibrani bukan berarti satu secara matematis, tetapi artinya kesatuan. Arti kedua adalah hanya. Yuk kita baca sama-sama ya. Ehad tidak berarti satu secara matematis, tapi kesatuan dan hanya. Bagaimana kita supaya lebih memahaminya? Nah, saya berikan contoh kepada saudara-saudara sekalian. Ehad yang artinya kesatuan. Itu kita lihat dalam Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya jadi satu ehad, jadi satu daging. Terus kalian, maksudnya apa di sini? Suami dan istri tetap dua pribadi yang berbeda, tetapi mereka bersatu dalam rencana, dalam tindakan, dalam perasaan, dalam cara didik anak, juga dalam hal kantong, dan berbagai macam hal. Dua pribadi, tetap dua pribadi. Tetapi mereka bersatu dalam hal-hal seperti itu. So sekalian, demikianlah tiga pribadi Allah Tritunggal itu. Tiga pribadi yang berbeda. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi ada kesatuan dalam segala karya. Ya, dalam segala sifat. Dan berbagai macam hal yang berkaitan dengan keilahian Allah Tritunggal. So sekalian, itu makna pertama, ehad kesatuan. Tapi makna kedua daripada ehad adalah artinya hanya. Dalam Ulangan 6 ayat 4 dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan yaitu YHWH itu esa. Dalam bahasa adalah ehad. So sekalian, maksudnya ehad di sini hanya Allah Yahweh yang sesungguhnya. Dari berbagai macam dewa-dewi yang disembah oleh suku-suku bangsa pada waktu itu. Semua dewa-dewi itu bukanlah Allah yang sebenarnya. Tapi Allah sesungguhnya adalah Allah yang memperkenalkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan Allah yang memperkenalkan diri kepada Musa, Harun, dan orang-orang Israel yang mendengarkan firman Tuhan. Semua dewa-dewi yang ada di Mesir semua bukan Allah yang sebenarnya. Tapi hanya Allah yang disebut YHWH itu, Yahweh itu, yang Allah sesungguhnya. Itu kata hanya di situ, ehad. Terus sekarang kata ehad di sini dipancarkan walaupun dalam bahasa Yunani dalam Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup sejati dan kekal, supaya orang mengenal Bapa, satu-satunya Allah yang benar. The only true God. Hanya Dia Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh Allah Bapa. Jadi saudara sekalian, kata ehad bukan berarti satu secara matematis,
tapi mempunyai arti kesatuan. Dan yang kedua artinya hanya. So sekarang ini penting kita perlu pahami. Nah ketika umat Tuhan berdoa kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kemudian peranan Roh Kudus di mana? Roh Kudus membantu umatnya dalam doa agar bisa memanggil Allah Bapa, Allah sebagai Bapa, bahkan Abah atau Dedi dalam Roma 8 ayat 15. Yuk kita baca sama-sama ya. Ketika berdoa, umat Tuhan berdoa kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus membantu umatnya dalam doa agar bisa memanggil Allah sebagai Bapa, bahkan Abah dalam bahasa Inggris disebut dengan Daddy, sebutan hubungan yang akrab antara si anak dengan bapaknya. Dia sebut Daddy itu. So sekalian, kita melihat dalam Roma 8 ayat 15 ini. Ayo kita baca sama-sama. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abah, ya Bapa. So sekalian, indah sekali ya. Jadi tiga pribadi Allah Tritunggal ini selalu bekerja sama dengan begitu harmonisnya. Begitu harmonisnya. Tidak ada konflik di antara ketiga pribadi itu. Itulah ajaran yang salah yang kedua yang dijelaskan, diarahkan, diluruskan supaya benar. Yang ketiga, ajaran yang salah yang ketiga adalah Roh Kudus diberikan melalui hembusan nafas dari pengkhotbah atau pendeta. Seperti gambar ini. Pengkhotbah itu menghembuskan nafasnya kepada seorang yang maju ke panggung itu. Dia berkata, terimalah Roh Kudus lewat hembusan nafas si pengkhotbah atau si pendeta. So sekalian, kok kita melihat ini adalah realita yang terjadi di sebagian tempat, dilakukan oleh sebagian pengkhotbah atau pendeta. So sekalian, bagaimana yang benar? Yang benar adalah dalam Yohanes 20 ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia yaitu Yesus menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Sebelum Yesus naik ke surga, dia menghembuskan nafasnya kepada murid-muridnya dan berkata, terimalah Roh Kudus. Terus sekalian, cuma yang perlu dibedakan adalah hembusan nafas Tuhan tidak sama dengan hembusan nafas pengkhotbah atau manusia. Yuk, yang coklat kita baca sama-sama ya. Hembusan nafas Tuhan tidak sama dengan hembusan nafas pengkhotbah atau manusia. Hembusan nafas pengkhotbah ya nafas biasa. Tapi hembusan nafas Tuhan itu tidak biasa. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia menghembusin nafas kepada murid-muridnya, itu menunjuk bahwa sebentar lagi, itu 10 hari lagi, Tuhan akan mencurahkan Roh Kudusnya pada hari Pentakosta. Jadi itu sebagai petunjuk yang akan terjadi 10 hari lagi, yaitu hari Pentakosta. Jadi saudara sekalian, jadi sebagian pengkhotbah yang berusaha meniru apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu keliru belaka. Sebab sekali lagi, hembusan nafas Tuhan tidak sama dengan hembusan nafas pengkhotbah. Yang keempat, ajaran yang salah yang keempat adalah tidak semua orang yang percaya pada Tuhan Yesus sudah menerima Roh Kudus. Itu kata mereka. Tidak semua orang yang percaya pada Tuhan sudah menerima Roh Kudus. Apa itu dasar mereka mengatakan itu? Mereka menyalah-tafsirkan satu bagian firman Tuhan, yaitu Kisah Rasul 8 ayat 14 sampai 17. So sekalian, kalau kita melihat Kisah Rasul dalam Alkitab disebut sebagai kitab sejarah dalam Perjanjian Baru. Tidak ada doktrin yang dibangun di atas kitab sejarah. Itu kita perlu pahami. Dalam hermeneutik, dalam ilmu tafsir, tidak ada doktrin yang dibangun di atas kitab sejarah. Ya, karena kitab sejarah itu berkaitan dengan perkembangan yang terjadi waktu itu. Jadi kita harus mengerti latar belakangnya. Saudara, coba kita lihat Kisah Rasul 8 ini, ayat 14 sampai 17. Ya, oke. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Yuk sama-sama kita baca. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Inilah sebabnya sebagian orang tuh mengadakan KKR, mengundang orang-orang Kristen untuk datang, kemudian suruh maju ke depan, tumpangi tangan, karena mereka berkata, kamu menyebut diri orang Kristen, tapi kamu belum tentu sudah terima Roh Kudus.
Kamu sudah terima Yesus tapi belum terima Roh Kudus. Buktinya apa? Buktinya dalam Kisah Rasul 8 kata mereka. So sekalian, sayang sekali pengkhotbah macam gini perlu belajar hermeneutik yang lebih benar. Sekali lagi so sekalian, kitab Kisah Rasul dalam jenis literatur yang bersifat sejarah dalam penyanyian baru. So sekalian, bagaimana kita menjelaskannya? Kita perlu paham so sekalian gambar ini. So sekalian, kalau kita melihat latar belakang sejarahnya adalah terjadi permusuhan antara orang Yahudi dan orang Samaria. Orang Samaria adalah hasil kawin campur antara orang Yahudi kawin campur dengan bangsa-bangsa lainnya yang didatangkan oleh Asiria pada waktu itu sebelum Masehi. Ya, akhirnya mereka disebut sebagai orang Samaria. Sudah lihat itu ada 3 lingkaran yang Yudea, Samaria, dan Galilea. Kalau orang Yudea mau ke Galilea, mereka nggak mau melewati daerah Samaria. Lebih baik mereka nyebrang sungai Yordan. Lebih jauh mungkin 2 kali. Untuk jangan sampai berpapasan dengan orang Samaria. Ya, demikian juga orang Galilea. Kalau mau ke Yudea, mereka nggak mau. Mereka putar, nyebrang sungai Yordan. Supaya mereka tidak mau berpapasan dengan orang Samaria. Sebab terjadi permusuhan di antara orang Samaria dan orang Yahudi waktu itu. Dan permusuhan itu sudah berabad-abad, saudara sekalian. Nah, itu latar belakangnya seperti itu. Nah, saudara sekalian, kalau kita perhatikan, gereja Yerusalem, orang Yahudi, akan menolak dan mendiskriminasi keberadaan gereja Samaria. Apalagi yang membawa orang Samaria kepada Yesus adalah hasil pelayanan daripada Filipus, diaken daripada gereja Samaria. Filipus dengan semangat PI, dia memberitakan Injil di Samaria dan orang-orang Samaria bertobat. Oh, kalau dibiarkan begitu saja, maka bisa kemungkinan besar gereja Yerusalem itu, orang Yahudi itu akan menolak dan mendiskriminasi keberadaan gereja Samaria. Terus karena latar belakang sejarah seperti itulah, Tuhan waktu itu sengaja menahan Roh Kudusnya pada saat orang-orang Samaria terima Yesus. Ketika mereka terima Yesus, sengaja Tuhan menahan Roh Kudusnya, tidak dicurahkan kepada mereka dulu. Ya, Roh Kudus dikaruniakan kepada mereka pada saat Rasul Petrus dan Yohanes sebagai soko guru gereja Yerusalem tumpang tangan atas mereka. Jadi saudara sekalian, ini pengaturan Tuhan yang bijaksana. Ya, sengaja pada waktu orang Samaria terima Yesus, ditahan dulu Roh Kudusnya, tidak dicurahkan. Sampai datang Petrus dan Yohanes sebagai soko guru gereja Yerusalem untuk tumpang tangan atas mereka. Dikatakan setelah mereka tumpang tangan, turun Roh Kudus dengan berbagai manifestasi yang terjadi sama dengan yang terjadi dalam Kisah Rasul pasal 2. So sekalian, sehingga dengan demikian gereja Yerusalem, yaitu orang Yahudi itu tidak bisa menolak dan tidak bisa menghina keberadaan gereja Samaria. Di hadapan Tuhan, orang Samaria, gereja Samaria sama posisinya dengan gereja di Yerusalem, yaitu gereja Yahudi. Sehingga dalam Galatia 3:28 tergenapilah ayat itu. Yuk kita baca sama-sama. Dalam hal ini tidak lagi diadakan perbedaan antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi, antara hamba dan orang bebas, antara laki-laki dan perempuan. Saudara semuanya satu karena Kristus Yesus. Jadi saudara sekalian, segala permusuhan antara Samaria dan Yahudi yang walaupun berabad-abad itu kemudian dieliminasi, disingkirkan karena mereka percaya Tuhan Yesus. Dan tidak boleh ada diskriminasi antara orang Kristen Yahudi dengan orang Kristen Samaria. Karena mereka terima roh yang sama, terima Roh Kudus itu. So sekalian, jadi peristiwa dalam Kisah Rasul 8 itu adalah pengecualian. Sekali lagi, pengecualian. Tidak terulang lagi. Dan tidak bisa menjadi standar untuk tempat-tempat lainnya. Ayo kita baca sekali lagi ya sama-sama. Peristiwa dalam Kisah Rasul 8 itu adalah pengecualian. Tidak terulang lagi. Dan tidak bisa menjadi standar untuk tempat-tempat lainnya. Yang menjadi standar adalah Efesus 1:13-14. Yuk kita baca sama-sama ya. Dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya
dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ini prinsip yang berlaku pada semua gereja sepanjang zaman. Di segala tempat. Ini standarnya. Ketika seorang terima Yesus, dia otomatis langsung terima Roh Kudus yang masuk dalam hatinya, mewakili Tuhan Yesus yang sekarang berada di surga. Tuhan Yesus sekarang berada di surga. Dia diwakili oleh Roh Kudus. Roh Kudus masuk dalam kehidupan setiap orang yang terima Tuhan Yesus, masuk dalam hati mereka. Ini suatu hal yang penting, ya. Yang keempat, anggapan yang keempat adalah ajaran yang mengatakan pengarunian Roh Kudus selalu ditandai dengan berbahasa roh. Sebagian orang punya pandangan begitu. Kalau kamu belum berbahasa roh, kamu belum terima Roh Kudus. Ya, mereka katakan apa? Mereka katakan, lihat itu Kisah Rasul 2. Memang benar. Kalau kita lihat Kisah Rasul 2, pengarunian Roh Kudus dikaruniakan dengan berbahasa roh. Cuma itu mempunyai makna yang penting yang Tuhan mau kita belajar. Ya, pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu memang pengarunian Roh Kudus disertai dengan bahasa roh. Karena mempunyai makna yaitu Injil diberitakan kepada semua bangsa dengan berbagai bahasa yang dimengerti. Yuk kita baca yang merah itu. Injil diberitakan kepada semua bangsa dengan berbagai bahasa yang dimengerti. Bahasanya dimengerti, bukan bahasa yang nggak dimengerti. Bahasanya dimengerti. Bahasa roh dalam Kisah Rasul 2 adalah bahasa yang dimengerti. Coba kita lihat selanjutnya Kisah Rasul 2 ini, ya. Oke, kita baca ya. Saya baca yang hitam, sudah baca yang biru. Pada waktu itu banyak orang Yahudi dari berbagai negeri di seluruh dunia tinggal di Yerusalem. Mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah. Saudara baca, ketika terdengar bunyi itu, banyak sekali orang datang berkerumun. Mereka semuanya terkejut mendengar orang-orang percaya itu berbicara dalam bahasa mereka masing-masing. Sama-sama kita baca lagi. Dengan heran dan terpesona mereka berkata, orang-orang yang berbicara ini semuanya orang-orang Galilea bukan? Bagaimana terjadinya sehingga kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa negeri kita masing-masing? Berarti bahasa roh yang diucapkan oleh murid-murid Tuhan yang berdoa waktu itu bukan bahasa yang nggak dimengerti, tapi bahasa yang justru membuat orang-orang dari berbagai negara itu mengerti karena Injil disampaikan dalam bahasa mereka. Kalau kita baca selanjutnya, kita orang-orang dari Partia, Media, Elam, dari Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, dari Pontus dan Asia, dari Frigia dan Pamfilia, dari Mesir dan dari Libya dekat Kirene. Ada dari kita yang datang dari Roma, ada orang-orang Yahudi, dan ada juga orang-orang bangsa lain yang sudah masuk agama Yahudi. Ada juga yang datang dari Kreta dan Arab. Kita baca sama-sama ya. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita masing-masing mengenai hal-hal yang ajaib yang dilakukan oleh Allah. Sekali lagi, bukan bahasa yang tidak dimengerti, tapi bahasa yang dimengerti oleh mereka. Ya, sudah lihat gambar ini. Ya, ketika mereka berkumpul di Yerusalem, mereka tuh dari berbagai macam negara itu, daerah itu. Ada yang dari Pamfilia, Mesopotamia, Kapadokia, Pontus, Frigia, Asia, Rom, Partia, Elam, Medan, dan Elam, Media, dan selanjutnya. Ada 15 bahasa. Bahasa yang orang-orang Galilea itu murid-murid Tuhan gak pernah belajar sebelumnya. Tapi ketika Roh Kudus turun ke atas mereka, mereka tiba-tiba bisa berbicara dalam bahasa yang mereka nggak pernah belajar sebelumnya. Mereka menyampaikan firman dalam bahasa orang-orang yang kumpul di Yerusalem waktu itu. Oh, banyak sekali yang kumpul waktu itu. Ya, dan mereka dengan kuasa Roh Kudus, mereka berbicara dalam bahasa orang-orang itu. Itu mempunyai simbol yang penting bahwa Injil Tuhan setelah Pentakosta diberitakan kepada semua bangsa di dunia. Bukan hanya bangsa Yahudi, tapi semua bangsa di dunia. Sekali ini penting sekali. Ya, pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu, Roh Kudus membuat bahasa yang tidak dimengerti menjadi dimengerti oleh orang banyak. Yuk kita baca sama-sama 1, 2, 3. Pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu, Roh Kudus membuat bahasa yang tidak dimengerti
menjadi dimengerti oleh orang banyak. Sayangnya di sebagian persekutuan, hal ini terbalik. Membuat bahasa yang tadinya dimengerti, menjadi tidak dimengerti. Wah, itu terbalik sekali. Tadinya mengerti, mereka sekarang nggak mengerti. Karena bahasanya bingung, ini bahasa roh atau bahasa apa, kok nggak dimengerti. Dan nggak ada penterjemahnya. Ini beda sekali fenomena ini. Terus sekalian, kalau kita membaca dalam 1 Korintus 14, Paulus berbicara tentang bahasa yang nggak dimengerti itu. Ya, tapi Paulus memberikan aturan yang penting. Bagi orang-orang Korintus yang diberikan karunia bahasa seperti itu, maka kalau mereka mempraktikkan dalam pertemuan umum, ada aturannya. Aturannya dalam, kita baca sama-sama ya. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Seorang demi seorang, jadi nggak boleh bebarengan. Seorang demi seorang. 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang saja. Dan yang penting, harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Ya, 2 atau 3 orang saja, dan seorang demi seorang, nggak boleh bebarengan, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Nah, coba kita lihat selanjutnya. Yuk kita baca sama-sama. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dan dalam pertemuan jemaat, dan hanya boleh berkata-kata pada dirinya sendiri dan kepada Allah. Jikalau nggak ada yang menafsirkannya, hendaklah orang itu berdiam diri dalam pertemuan jemaat. Hanya boleh berkata-kata pada diri sendiri dan kepada Allah. Itu jelas sekali. Itu rule of the game-nya, aturan mainnya. Jadi kalau bahasa roh mau diterapkan dalam pertemuan jemaat, terus sekarang ini kita perlu pahami. Nah, yang terakhir, yang kelima. Ajaran salah yang kelima adalah jika kita hidup suci, maka Roh Kudus akan tetap tinggal dalam kita. Jika kita hidup tidak suci, Roh Kudus akan meninggalkan kita. Itulah ajaran daripada sebagian orang. Jadi kita harus hidup suci. Kau hidup suci, Roh Kudus dalam hatimu. Jikalau engkau tidak hidup suci, Roh Kudus akan tinggalkan kamu. Jikalau kamu setia mengiring Tuhan, Roh Kudus akan ada dalam hatimu. Jikalau engkau tidak setia, kau malas beribadah, Roh Kudus akan tinggalkan kamu. Itu pengajaran sebagian orang. Cuma pertanyaannya adalah, bagaimana seseorang bisa hidup suci tanpa pertolongan Roh Kudus? Kalau Roh Kudus tinggalkan dia, bagaimana orang itu bisa hidup suci? Itu penting sekali. Ya, tetapi kalau kita lihat kepada Alkitab, yang benar, ajaran yang benar adalah apa? Roh Kudus menyertai umat Tuhan untuk selama-lamanya. Yuk kita baca sama-sama. Roh Kudus menyertai umatnya untuk selama-lamanya. Dari mana? Dari ayat yang kita baca tadi. Yohanes 14 ayat 16. Yuk kita baca. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu penolong yang lain yang akan tinggal bersama kalian untuk selama-lamanya. Apa arti selama-lamanya? Kalau kita hidup setia, kalau kita hidup tidak setia, untuk selama-lamanya. Kalau kita ada di gereja atau kita ada di luar, di tempat kerjaan, dalam pergaulan, untuk selama-lamanya. Baik hidup kita sekarang, hidup yang akan datang, untuk selama-lamanya menyertai kita. Terus kan ini penting sekali. Nah, mungkin orang-orang tertentu bingung membedakan antara cara kerja Roh Kudus dalam PL dan PB. Ada beda sekali. Dalam Perjanjian Lama, ya, Roh Kudus dikaruniakan kepada raja, imam, dan nabi secara tidak permanen. Roh Kudus tidak diberikan kepada semua umat Tuhan dalam Israel dalam Perjanjian Lama. Tapi Roh Kudus dalam Perjanjian Lama hanya dikaruniakan kepada raja, imam, dan nabi juga secara tidak permanen. Jika orang tertentu itu tidak taat kepada Tuhan, maka Roh Kudus akan meninggalkan orang itu. Contohnya siapa? Itu terjadi pada diri Saul raja. Dikatakan 1 Samuel 16, adapun Saul telah ditinggalkan oleh Roh Tuhan setelah dia nggak taat pada Tuhan. Ya, setelah dia menolak atau tidak taat pada Tuhan, maka Roh Tuhan meninggalkan dia dan dia diganggu oleh roh jahat. Terus sekalian, itu terjadi dalam Perjanjian Lama. Memang Roh Kudus dikaruniakan secara tidak permanen. Maka dari itu, ketika Daud setelah dia berzina dengan Bathsheba dan ditegur, lalu Daud bertobat dalam doanya. Daud berkata begini, ya, janganlah membuang aku dari hadapanmu dan jangan mengambil rohmu yang suci daripadaku. Wah, itu dia
takut sekali. Pertama, jangan membuang aku daripadamu. Juga yang kedua, jangan ambil rohmu yang suci daripadaku. Karena dia melihat contoh daripada Raja Saul yang ditinggalkan oleh roh Tuhan. Sekali lagi, dalam perjanjian lama, Roh Kudus dikaruniakan secara tidak permanen. Tetapi puji Tuhan, dalam perjanjian baru, setelah hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu, Roh Kudus dikaruniakan secara permanen untuk selama-lamanya menyertai kita, seperti janji Tuhan itu. Ya, saudara sekalian, cuma kalau kita berbuat dosa, kita hidup tidak suci, kita hidup tidak taat kepada Tuhan, Roh Kudus itu didukacitakan. Ya, didukacitakan. Sebab Roh Kudus sebagai pribadi yang bisa didukacitakan. Ya, maka dari itu firman Tuhan berkata, jika Roh Kudus didukacitakan, ya, maka Roh Kudus akan tegur orang itu. Oke, kalau saya tidak taat pada Tuhan, Roh Kudus akan tegur saya. Siapapun kita, kalau kita nggak taat pada Tuhan, Roh Kudus akan menegur kita. Sebab Roh Kudus beserta dengan kita di dalam hati kita untuk selama-lamanya. Ya, jadi ini yang terjadi. Yesus sekalian, kita perlu pahami itu. Ya, yang berikutnya, Yesus sekalian, sebagai makhluk yang lemah, kita selalu butuh Roh Kudus untuk melakukan kehendaknya dalam kehidupan sehari-hari. Filipi 2 ayat 13 mengatakan, ayo kita baca sama-sama. Karena Allah sendiri yang bekerja dalam dirimu untuk membuat kalian rela dan sanggup menyenangkan hati Allah. Dengan kekuatan kita sendiri kita tidak sanggup menyenangkan hati Allah. Tapi dengan kekuatan Roh Kudus, kita orang yang lemah ini dikuatkan oleh Tuhan untuk kita sanggup menyenangkan hati Allah dengan kuasa Roh Kudus. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan menguatkan kita dan kita bersyukur untuk Roh Kudus yang dicurahkan 2000 tahun lalu pada hari Pentakosta. Dan dia menyertai kita selama-lamanya. Mari kita berdiri saudara sekalian, nyanyikan lagu ini bersama-sama. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghibur. Mari kita berdiri, nyanyikan lagu ini bersama-sama. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami memuji Tuhan. Kalau kami bisa ada sebagaimana kami ada, kami bisa kuat beribadah, kami bisa kuat mengiring Tuhan,
kami bisa setia iring Tuhan sampai sekarang, itu bukan karena kekuatan kami, tapi itu karena kuasa Roh Kudus yang menguatkan kami. Kami seringkali jatuh dan lemah, tapi kami bersyukur Roh Kudus tidak pernah tinggalkan kami. Roh Kudus menolong kami, membangunkan kami kembali, dan menguatkan kami. Terima kasih, Roh Kudus dicurahkan kepada kami 2000 tahun yang lalu, dan kami terima Roh Kudus pada waktu kami terima Yesus sebagai selamat. Terima kasih Tuhan. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Sebuah orang beriman mengatakan, amin. Silakan duduk.